Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godong salam, godong apokat. Cakep, sing jawab salam. Semoga selalu menjadi anak yang hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu fil Qur'an, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulum wal hikam. Yang terhormat Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Fahul Ulum Kabupaten Jombang, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Hasib Muhafazullah beserta seluruh jajarannya. Yang terhormat Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Fahul Ulum Kabupaten Jombang, Bapak Kiai Haji Abdul Rozak, alhamdulillah beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Kepala MTSN 3 Jombang, Bapak Dr. Haji Muhammad Mazrul MPDI beserta seluruh jajaran pimpinan wakil kepala madrasah yang saya hormati juga segenap pembina OSIS, Bapak Ibu guru dan siswi-siswi cantik solihah dari MTSN 3 Jombang yang luar biasa semangatnya. Alhamdulillah, saya mau membaca syair terlebih dahulu. Ini bukan pantun ya. Daun-daun takkan jatuh jika tak ada yang menggerakkan. Angin pun takkan berhembus jika tak ada yang menggerakkan. Bahkan hujan pun tak akan turun ketika tak ada yang menggerakkan. Dan pertemuan hari ini pun takkan terjadi jika tak ada yang menggerakkan hati dan langkah kita. Oleh karenanya bersama-sama marilah kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Atas perkenan dan ridhonya semata di hari yang membahagiakan ini kita bisa berjumpa dalam rangka kegiatan pembinaan karakter bagi peserta didik MTSN 3 Jombang dengan tema penguatan akhlakul karimah dan pemahaman moderasi beragama. Semoga pertemuan ini diberkahi dan perpisahan nanti dirahmati. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ajarannya mengasihi bukan mencaci. Nabi yang ajarannya merangkul bukan memukul. Nabi yang ajarannya selalu memahami bukan membenci. Dengan adilul Islam. Terima kasih saya ucapkan juga kepada seluruh panitia yang telah menghadirkan saya di sini. Dan terima kasih buat anak-anakku semuanya, masya Allah luar biasa. Saya berdiri di sini karena pertama nggak dikasih kursi, makanya ada dakwah. Saya juga senang berdiri. Saya dihadirkan di sini untuk memberikan tentang moderasi beragama. Kamu pasti tahu moderasi beragama, ya kan? Apa moderasi beragama itu? Dulu kelas 7 diajari sudah ada materi tentang moderasi beragama. Moderasi beragama itu kan dari bahasa Latin moderat, yang artinya tidak kelebihan, tidak kekurangan, pas, tidak berlebihan. Kalau dalam bahasa Arab dari kata-kata wasatiyah artinya tengah-tengah. Itu kalau moderasi. Kalau beragama itu adalah orangnya. Bagaimana kita sebagai orang yang beragama menjalankan ajaran agama kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang dimoderasikan bukan agamanya, karena agama itu sudah moderat. Apalagi agama kita, agama Islam, moderat banget. Ada konsep tentang
Lakum dinukum waliyadin yang selalu kita baca dalam surat Al-Kafirun. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu ketika konsep kita bersama dengan orang yang berbeda agama. Lah kan dokter ini kan ya kok Islami. Di pondok semuanya sama-sama beragama Islam. Apa masih perlu moderasi agama beragama itu disampaikan? Masih pentingkah moderasi beragama itu diberikan? Masih nak. Kenapa? Karena Al-Quran juga sudah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami, bagi kalian amalan kalian. Sempodo Islamillah itu juga ada yang berbeda. Sampeyan sepondok ketika sholat jamaah gerakannya sama, tapi ada beberapa yang tidak sama. Contoh ketika takbiratul ihram misalnya. Takbiratul ihram sama biasanya gimana? Tangannya disedekapkan ke mana? Allahu Akbar. Ada yang di dada, ada yang di atas pusar, ada yang di bawah pusar. Betul? Coba perhatikan, modelnya macam-macam. Taruh tembriki mawon nanti saya. Siapa yang modelnya begini? Ada yang modelnya gini pas di atas pusar, ada yang agak ke bawah. Ada yang modelnya begini, ya kan? Modelnya macam-macam. Ada yang begini, turun di bawah, berada di atas pusat. Ada yang di bawah pusat, ada yang agak melengos ke sini, agak geser. Ada yang tidak disedekapkan lurus. Ada, boleh nak, semuanya ada imamnya. Nah, ketika kita diberitahu tentang moderasi beragama, bagaimana cara kita untuk saling menghargai, bagaimana cara kita untuk saling menghormati, maka artinya kita tidak boleh saling menyalahkan. Itu salah. Ya kok ngono sih? Tangannya kondok kuno, tangannya kondok ini, tangannya kondok risor pusat. Padahal semuanya benar karena ada imamnya. Nabi Muhammad pernah melakukan itu. Tertulis dalam hadis. Hadis itu kan segala ucapan, perbuatan, dan juga ketetapan Rasulullah yang ditulis para sahabat itu kan menjadi hadis yang sampai kepada kita. Pada saat sholat subuh, kalau di sini di Pondok Baru Ulum semuanya rata, pasti ketika sholat subuh pakai kunut, betul? Betul. Kalau lupa nggak pakai kunut, maka sujud sahwi. Tapi ketika kamu di luar sana, nak, ketika nanti kamu kuliah akan bertemu dengan banyak orang-orang dengan aliran atau madhab yang berbeda, sama akan ketemu dengan orang yang ketika sholat subuh ternyata nggak pakai kunut. Boleh, karena ada imamnya. Tetapi ketika kita sudah meyakini bahwa sholat subuh itu pakai kunut, maka kerjakan itu tanpa harus menyalahkan yang sholat subuh tidak pakai kunut. Jadi bagaimana cara kita beragama itu tidak berlebihan. Pilihanku loh, saya paling benar sholat subuh kudu pakai kunut. Tidak. Karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang berbeda-beda. Beda apa saja? Beda suku, beda bahasa, beda apa? Agamanya beda, adatnya beda, rasnya juga beda. Maka kita harus saling menghormati, saling menghargai. Jadi tetap meskipun kita dalam pesantren, kita dalam madrasah yang punyanya Islam, madrasah ya, maka moderasi beragama tetap harus disampaikan. Kenapa? Agar kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Nah, orang biasa nyalano, itu berarti ngocone kurang akeh. Nggih.
Jadi coba nanti kalau di rumah liburan, sesekali internet dimanfaatkan untuk ilmu pengetahuan. Cari ketika takbiratul ihram, tangan disedekapkan di atas dada. Menurut imam siapa tanya, nanti kan akan muncul referensinya. Kalau di bawah pusat itu menurut imam siapa, nanti akan muncul referensinya. Ini bisa dinaikkan. Nah ini jadi moderasi beragama itu cara pandang kita sebagai orang yang beragama agar tidak berlebihan, tidak sok merasa benar. Itu kalau sesama yang sama-sama Islamnya. Kalau beda agama gimana? Namanya moderasi beragama, kita toleransi. Itu bukan berarti kita membenarkan agama mereka, tidak. Tapi kita tidak juga terus menyalahkan, mundak, garai, geger. Jadi tetap kita sebagai orang Islam tetap harus meyakini bahwa agama kita agama yang paling benar. Tapi tetap tidak usah ngomong menyalahkan agama orang lain. Namanya moderasi beragama, namanya toleransi. Itu adalah kita bukan terus membenarkan agama mereka, tetapi kita lebih pada membiarkan mereka yang berbeda dengan kita untuk menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Apakah moderasi beragama itu urusannya di agama atau Bu? Apakah harus berurusan dengan madhab atau Bu? Ya tidak itu saja. Dalam kelas, satu kelas, ketika ada pemilihan ketua kelas, ketika ada pemilihan ketua OSIS, gak usah deh kontok-kontokan. Lali yo, milih Rani. Apa Rani? Rani itu yo, hari itu toko Surabaya. Hari itu Pinter hari ini. Oh, si Sita itu, sejenis Sita enggak? Kayaknya. Boleh jenis enggak? Tukinem lah. Apa? Ojo milih tukinem itu gini. Jangan terlalu berlebihan. Jadi ketika kita membahas moderasi beragama, itu kita loh, cara pandang kita sebagai orang yang beragama untuk tidak selalu menganggap kita yang paling, mereka yang paling jelek, mereka yang paling salah juga. Tapi kita menghargai segala perbedaan di antara kita, gitu. Jadi nggak boleh ekstrim. Ekstrim itu yang biasa. Ekstrim itu kan ada dua, ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Kalau ekstrim kanan itu contohnya tidak toleran dengan agama orang lain, pokoknya nganggep wae dhewe ku sing paling bener, sing iku salah. Makanya harus kafir, untuk dibunuh, jangan. Kalau usah dipojok, ya jangan. Di sini ditambah beras aja, itu juga ada orang yang tidak sama dengan kita agamanya. Ada orang Kristen. Terus ya kayak saya kemarin, mosok ketika kita punya acara, terus bagi-bagi rezeki, ngirimi meronong-meronong, masa giliran ngurusin tidak beragama sama, terus kita kasih, ya tidak, yang tetap kita boleh bersedekah memberikan kepada mereka. Kenapa? Karena perintah Allah adalah kita berbagi kepada semua makhluknya Allah. Nabi Sulaiman pernah ditegur sama Allah gara-gara hanya memilih memberi kepada yang menyembah Allah saja. Apa kata Allah? Musa. Apa kata Allah? Nabi Sulaiman, dia orang non Muslim, dia tidak mengenalku, tidak pernah menyembahku, tapi sampai hari ini ketika masih kecil sampai tua, aku yang memberi dia makan. Wong aku lho sing ngekeki nyawa, jen ngekeki makan. Lawakmu iku sapa? Oh dikeki kelebihan kok enggak memberi kepada yang kok pilih. Sama juga sering dengar cerita Nabi Muhammad kan, yang menyuapi orang kafir buta di pasar, masih ingat ceritanya? Nabi Muhammad sudah ngajari kita bagaimana cara menjadi orang yang moderat, tidak terlalu berlebihan, bahkan
sama orang pengemis pun disuapi, gak terima dikei maaf disuapi, kalem. Orang kafir itu yang disuapi, gak enak matur suwun nih, ya ora kenal Nabi Muhammad, tapi ngelek Nabi Muhammad. Sampean iku yo Mas. Ya bahasane wong Jawa. Sampean iku aja percaya sing jenenge Muhammad. Mosok Muhammad itu kene iku tukang sihir. Nek ngomong mesti nggarai wong dadi katut tertarik wae. Aja percaya. Lah sing nyuapi itu lho padahal Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Iku cara sampean sing dulange langsung gelek-gelekno. Tapi Nabi Muhammad enggak, tetap dengan lembut, disuapin sesuap demi sesuap. Padahal gayemine maknya lambat. Padahal dia orang kafir, didulang Nabi Muhammad tapi ngelek Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tetap sabar. Apa kata Nabi Muhammad? Dia tidak tahu, dia belum dapat hidayah. Nah, terus lanjut. Kemudian yang kedua. Nah, kenapa itu? Nah, yang ekstrim tadi Mas. Tadinya. Yang sebelumnya. Nah, kemudian menganggap budaya lain itu gak banget. Menganggap budaya lain itu gak perlu dieloi. Budaya-budaya lain sama seperti kalau manten biasanya ada janur kuning kan? Ada janur enggak? Ada. Kadang terus ono sing janur sing di pajak kembar mayang, hijau-hijauan ada kan? Nah, itu budaya itu enggak apa-apa kita lestarikan. Tidak berarti itu gak enek. Nabi Muhammad gak tahu ngurungi carane ana janur. Ya mesti ae, itu Arab gak enek kelopo. Lah nek lho, Arab ono kelopo ya enak. Gak enek kelopo, jadi mantan juga enek janur kuning karena di sana ada adanya di Indonesia. Nah, Sunan Kalijogo menyebarkan Islam dengan gaya moderatnya. Beliau tetap tidak dihilangkan budaya itu, janur tetap diadakan, tetap dipakai buat melengkungkan di pintu masuk, buat tunggal mayang masih ada, tetapi tetap diambil sari patinya, diambil dengan yang lain yang dihubungkan dengan syariat Islam, dihubungkan dengan Islam. Misalnya janur dari kata-kata ja'a anur, ja'a wis teko apa anur cahaya. Diharapkan ketika ada manten datang maka cahaya keberkahan akan masuk ke dalam rumah orang yang punya gawin. Bahkan ketika sunat pun kadang ada jalurnya juga kan yang dilengkungkan di depan. Itu juga berharap ada cahaya bisa masuk ke dalam rumah orang yang gawin. Gitu. Itu contoh ekstrim kanan, bisa dibaca sendiri. Kalau ekstrim kiri ya kayak PKI yang kepingin mengganti ideologi negara, yang ingin merubah negara menjadi negara yang mereka mau. Itu ekstrim kiri dan itu tidak boleh. Mungkin sampai merasanya kenapa sih harus disampaikan? Iya, next. Kenapa kok harus disampaikan? Lanjut Pak. Panas ya dulu. Oh, gue pikir sampean kok sing panas, aku ya panas keringetan ngene iki. Tapi gak apa-apa panas hati. Disangga wong akeh. Masa kok lho, panase suasana, panase srengenge disangga wong akeh, nek panase hati disangga dhewe. Nah, saya juga mau panas. Lanjut Pak, kita SBSkin dulu Pak. Lanjut lagi.